Udah record. Udah. 1, 2, 3 mulai. Bismillah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5. Ada Julfan, ada Muhammad Junaidi, ada Sanita, Piki, Timo, Nabila, Indri, Elvira, Cynthia, dan saya Fahri Ramadan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas riset pada produk air mineral bermerek Aqua. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai penjelasan yang awal akan dijelaskan oleh Julfan Febrianto. Silakan. Baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah hadir di presentasi kelompok kami. Kami akan menjelaskan tentang Aqua. Peranan merek-merek tidak bisa dilepaskan dari suatu produk. Merek sebagai suatu atribut produk dapat bermanfaat dalam proses mengkomunikasikan produk dan proses mengingatkan konsumen mengenai mutu, kualitas, sifat, dan atribut lainnya yang berhubungan dengan produk tersebut. Merek yang ampuh mempunyai nilai yang tinggi di mata konsumennya. Merek akan semakin bernilai apabila mempunyai daya loyalitas merek, kesadaran merek, anggapan mutu, asosiasi merek yang lebih tinggi. Masih Julfan ya yang menjelaskan. Terus, Pan. Enggak, gantian. 2. Pengertian ekuitas merek. Ekuitas merek atau brand equity adalah seperangkat asosiasi dan perilaku yang dimiliki oleh pelanggan merek, anggota saluran distribusi, dan perusahaan yang memungkinkan suatu merek mendapatkan kekuatan, daya tahan, keunggulan yang dapat membedakan dengan merek pesaing. Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama, dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan perusahaan. Oke, untuk selanjutnya Muhammad Junaidi, silakan. Ya, terima kasih Saudara Fahri. Saya melanjutkan presentasi dari teman saya dari Julfan Febrianto. Oke, manfaat ekuitas merek. Manfaat ekuitas merek itu ada 7. Yang pertama, loyalitas memungkinkan adanya pembelian atau transaksi berulang atau apabila konsumen tersebut adalah komite buyer. Tidak hanya terhenti di pembelian ulang, tetapi konsumen juga bisa menganjurkan atau memberi rekomendasi kepada orang lain. Yang kedua, memungkinkan perusahaan menentukan harga yang lebih tinggi atau premium yang artinya keuntungan yang lebih tinggi untuk perusahaan. Yang ketiga, memberi kredibilitas terhadap produk lain yang memakai merek tersebut. Keempat, memungkinkan return yang lebih tinggi. Kelima, sebagai pembeda relatif dengan pesaing yang jelas bernilai dan berkesinambungan. Yang keenam, sangat fokus internal yang jelas. Yang ketujuh, membuat adanya toleransi konsumen pada kesalahan produk atau perusahaan melalui loyalitas yang tinggi kepada merek tersebut. Dipersilahkan untuk Sanita Sianturi. Yang D, kesadaran merek atau brand awareness. Kesadaran merek menunjukkan kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Sedangkan menurut SIP, kesadaran merek adalah dimensi dasar dalam ekuitas merek. Berdasarkan cara pandang, sebuah merek tidak memiliki ekuitas sehingga konsumen menyadari keberadaan merek tersebut. Oke, untuk selanjutnya yakni Cynthia Sitompul, dipersilahkan.
Cynthia, Cynthia, Kesadaran merek atau brand awareness dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama unaware of brand atau tidak menyadari merek. Kategori ini termasuk merek yang tetap tidak dikenali walaupun sudah dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan atau aided recall. Yang kedua, brand recognition atau pengenalan merek. Kategori ini meliputi merek produk yang dikenal konsumen setelah dilakukan pengingatan kembali lewat bantuan. Yang ketiga, brand recall atau pengingatan kembali merek. Kategori ini meliputi dalam kategori suatu produk yang disebutkan atau diingatkan konsumen tanpa harus dilakukan pengingatan kembali. Diistilahkan dengan pengingatan kembali tanpa bantuan atau unnamed recall. Yang keempat, top of mind atau puncak pikiran, nama merek yang pertama kali diterbitkan oleh konsumen dan merupakan puncak dari pikiran konsumen itu sendiri. untuk selanjutnya Elvira. Pesan kualitas. Riset equality didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa berkenan dengan maksud yang diharapkan. Terus Elvira. Jadi satu berarti pasti. F. Asosiasi merek atau brand association. Brand association adalah sesuatu yang berkaitan dengan ingatan mengenai sebuah produk. Asosiasi ini tidak hanya eksis, namun juga memiliki suatu tingkat kekuatan. Ketertarikan pada suatu merek akan lebih kuat apabila dilandasi pada banyak pengalaman atau penampakan untuk mengonsumsinya. Ya, saya akan melanjutkannya. G. Loyalitas merek, brand loyalty. Brand loyalty merupakan ukuran kesetiaan seorang pelanggan pada sebuah merek. Loyalitas memiliki tingkatan sebagaimana dapat dilihat seperti yang dijelaskan di bawah ini. Tanita. 1. Tingkat loyalitas paling dasar adalah pembeli tidak loyal atau sama sekali tidak tertarik pada merek-merek apapun yang ditawarkan. 2. Tingkat kedua adalah para pembeli merasa puas dengan produk yang digunakan atau minimal tidak mengalami kekecewaan. Pada dasarnya tidak terdapat dimensi ketidakpuasan yang cukup memadai untuk mendorong suatu perubahan, terutama apabila pergantian ke merek lain memerlukan suatu tambahan biaya. 3. Tingkat ketiga adalah para pembeli yang puas namun memikul biaya peralihan switching cost, baik dalam waktu untuk melakukan pergantian adalah merek tersebut. Merek dilandasi para pelanggan sangat bagi fungsinya maupun sebagai ekspresi mengenai siapa pelanggan sebenarnya. Oke, terima kasih. Apabila ada yang bertanya, dipersilahkan. Untuk Nurul, Almeida, Tri, apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Al mau nanya, Al. Mau nanya dong. Ya, Tri ya? Iya, dari kelompok 3. Iya, siap. Terima kasih atas pertanyaan sebelumnya. Iya, Apa pertanyaannya? Apa kelebihan Aqua dibanding air minum lainnya? Oke, siap. Apa kelebihan Aqua dari air mineral lainnya? Iya. Oke. Dari kelompok Ada pertanyaan lagi? Sebelum dijawab, ada pertanyaan lagi? Tri dari kelompok 3. Iya, kelompok 3. Almeida boleh?
Nanya lagi nggak apa-apa? Almeida juga nggak Almeida apa-apa. boleh, Nanya malam. Almeida nggak apa-apa nanya yang semalam lagi. Buat formalitas saya ini. Kelebihan. Nurul nggak mau nanya. Orang yang dilaksa, merasa. Aduh, telepon lagi. Telepon harus tak sabar. Subuh makulin handphone pun. Bantu opa. Ya, halo, niku kan baca berita. Tahu deh, aku lihat sendiri di aduh. Naik masih ada. LWP itu kami terpisah, guys. Habis aku jadi ada aku sengsara sekali Tuhan. Saya kepala diri ini katanya Dimute dulu dong. Apa ada pertanyaan lagi? Gue mau nanya dong. Oke, Ya, dong. siapa tuh? Al. Ya, nanya apa nih? Nanya apa? Yang ribut. Pertanyaannya kan ini kan dijelasin tentang brand loyalty dari produk Aqua ya. Tolong jelasin tentang brand loyalty produk Aqua ya berdasarkan kuesioner yang Anda teliti. Benar. Ya. Ya, terus? Udah jelas? Belum jelas. Ya, jadi pertanyaannya jelaskan tentang brand loyalty produk Aqua berdasarkan penelitian kuesioner yang Anda lakukan. Oh, berdasarkan hasil riset. Ya. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Ya. Brand loyalty. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tri Mahawati. Tri, Ya. Ya. tentang kelebihan Aqua dari air mineral lainnya ya. Ya. Pertama, mempunyai kelebihan dari merek. Aqua mempunyai kelebihan dari merek, yakni mereknya Top of Mind. Top of Mind itu merek yang sudah ada dari dulu. Sebelum orang-orang mendengar merek lain, orang-orang sudah mendengar merek Aqua. Itu yang disebut Top of Mind. Terus dari Aqua akan lebih kelebihan Aqua ketimbang mineral lainnya. Ah, iya. Lanjutkan dong. Pasti. Untuk Almeida sebentar ya, lagi dicari jawabannya. Untuk kelompok
Saya akan menjawab pertanyaan dari Almaida kelompok 3 ya, yang tadi menanyakan brand loyalty. Produk apa yang brand loyalty ya tadi ya? Brand loyalty Aqua. Berdasarkan kuesioner yang ya. kami ini. Jadi kalau di hasil dari riset kami, lewat pengisian kuesioner, beberapa produk Aqua yang menjadi brand loyalty yaitu dari kemasan. Kami mengeluarkan beberapa jenis produk, yaitu yang ukuran gelas, terus ada ukuran sedang sama ada ukuran yang besar atau ukuran galon yang bisa dipakai sehari-hari. Namun dari hasil pengisian riset lebih banyak ya, masyarakat lebih banyak meminati yang ukuran sedang karena dari ukurannya yang bisa dibawa kemana-mana dan lebih praktis dan lebih minimalis. Namun banyak juga yang menyukai produk yang ukuran galon karena apalagi dalam keadaan seperti ini yang selain lebih hemat, selain yang biayanya lebih hemat dan lebih praktis juga, bisa dipakai dalam sehari-hari. Seperti itu. Bagaimana Almaida? Ya, kalau udah jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang dari siapa tadi pertanyaannya? Dari Tri. Yang dari Tri udah dijawab kan tadi. Dari Tri udah, dari Alma udah. Terus kemarin yang dari siapa lagi ya? Tri. Tapi orangnya nggak ada. Tapi orangnya nggak ada. Apa kita bacain aja? Ya udah nggak apa-apa, bacain aja dong, Kakak. Ya, Kemarin kan si Tri dari kelompok 3 juga ya dia. Nanyanya Sepi. Oh iya, Sepi kemarin nanyanya bagaimana cara perusahaan Aqua dalam mengatasi pandemi ya, dalam mengatasi masalah keuangan pada saat pandemi. Cara perusahaan menangani masalah ekonomi di masa pandemi, Cynthia. Iya, itu. Bagaimana cara perusahaan menangani masalah ekonomi di masa pandemi? Kemarin jawabannya mana ya?
Untuk jawabannya, di sini kan karena Aqua udah kerjasama sama beberapa minimarket atau beberapa pusat perbelanjaan lainnya. Jadi walaupun dalam keadaan pandemi, untuk brand Aqua tetap berjalan lancar untuk suppliernya. Karena apalagi dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan pandemi kayak gini, kita kan lebih dianjurkan untuk banyak mengonsumsi air mineral. Jadi tidak ada masalah dalam keadaan ekonominya seperti itu. Sudah. Caranya Kayaknya nggak ada yang nanya lagi deh. Oke, langsung tutup aja ya. Lupa aja pertanyaan. Bahan pertanyaan udah ditutup. Oke, untuk semuanya, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih telah telah memberikan waktu untuk ikut dalam presentasi ini, walaupun ini hanya pengulangan, tapi ini sangat penting bagi kami. Pokoknya terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.